Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Guna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan biasanya kalau di hari Kamis ini kita ada Corporate Talks atau C-Talk. Tapi kali ini karena ini spesial banget ya, narasumber kita juga spesial, konten dan temanya juga ini spesial. Yaitu tema kita pada malam hari ini adalah belajar dari runtuhnya SVB ya, atau Silicon Valley Bank. Karena banyak yang bertanya ya dari kemarin, dampaknya seperti apa. Tapi tentunya untuk dampak sendiri ini kan sudah bisa dilihat ya. Banyak yang bilang sebenarnya sudah terprice in, SVB-nya juga sudah di bail out gitu. Nah, tetapi ya kita itu pengen belajar gitu. Kalau terjadi kayak gini di luar, what's next? Apa yang akan menjadi gelombang selanjutnya? Efeknya nanti di market akan seperti apa? Both in global dan juga di domestic market kita. Nah, kalau misalnya nggak ada efek signifikannya, kita itu pengen belajar apakah kondisi serupa ini bisa terjadi juga di dalam negeri ya, atau di tanah air, atau sebenarnya banking kita itu sebenarnya resilient ya, kuat. Dan amit-amit nggak bakal jadi kayak Silicon Valley Bank ya tentunya, karena kalau kita lihat emang size-nya gede ya. Untuk SVB ini, bank kita di Indo pun ini bank big caps kita itu, kemarin saya lihat kontennya Michael Yo itu nyebutnya size-nya si SVB ini kurang lebih bisa 3 kalinya BCA gitu ya, atau Pak Yahyanya mungkin harus ada 3 gitu. Ini lucu banget konten dari Michael Yo, karena Michael Yo pada malam hari ini tentunya akan jadi narasumber spesial di T-Talk spesial kita pada malam hari ini. Dan saya tidak akan sendiri nantinya, saya akan ditemani juga oleh Bro Edward Lois, Head of Research dari Sukor Sekuritas. Tapi sebelum saya invite satu persatu narasumber spesial kita pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan untuk para Cuan Troopers yang belum bergabung bersama kita dalam komunitas Cuan Troopers atau yang sudah bergabung, jangan lupa download dan juga update aplikasi Spotnya, karena per kemarin nih ya, di acara pagelaran event ulang tahun Sukor Sekuritas ke-34, kita sudah resmi melaunching atau grand launching fitur spot reksadana. Jadi aplikasi kalian itu kalau sudah diupdate, jangan lupa untuk request IFUA-nya gitu ya. Nanti akan bisa, Bro Michael udah masuk nih. Nanti akan bisa mendapatkan akses untuk bertransaksi reksadana secara otomatis. Mantep banget nggak ya? Jadi kalau marketnya lagi koreksi kayak gini, ya boleh lah ya dananya dibeliin reksadana Sukor gitu ya. Kita parkir bentar gitu ya di reksadana untuk mengamankan dana tentunya, karena kalau market lagi kayak gini takutnya lagi overheat, overtrade, jadinya portonya kalau dipaksa transaksi jadi merah-merah. Nah, Cuan Troopers kita juga yang sudah bergabung di sini, halo selamat malam. Ada yang nanya di save nggak nanti? Ya, tentu kita akan save. Dan juga nanti outputnya ini karena sudah multi platform, kita akan ada di YouTube juga ya. Dari YouTube kita bisa ngelihat nanti hasil Instagram live kita pada malam hari ini, dan juga ada di Spotify, dan tentunya tetap di Instagram Sukor Sekuritas nanti akan kita save ya. Oke. Sebelum saya invite Bro Michael, karena Bro Michael malam hari ini jadi narasumber spesial kita, saya mau invite Head of Research Sukor Sekuritas dulu, ada Bro Edward. Jadi nanti bareng-bareng ya kita bisa invite Bro Michael. Oke, ini saya invite. Saya bikin prompter khusus gitu ya, pointer-pointer khusus untuk kita ngebahas tentang apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari SVB ini, SVB dan juga Credit Suisse yang sahamnya drop signifikan kemarin. Halo, selamat malam Bro Edward, kabar sehat? Halo, malam Bro Daniel. Ini suara saya jelas, sorry. Ini kita ngetes gambar dan ngetes suara dulu nih supaya aman. Suaranya jelas so far. Oke, aman-aman. Mantap. Bro, ini thank you banget ya atas inisiasinya untuk mengadakan T-Talk spesial kita pada malam hari ini, dan juga kita mengundang narasumber spesial dengan tema yang spesial juga nih. Sesungguhnya saya kaget banget ya Cuan Troopers. Kemarin ini kayak kita itu pas lagi semangat-semangatnya, kita kayak langsung berinisiasi, beride gitu ya. Ini dari timnya Bro Edward, thank you banget udah dikasih heads up bahwa kita perlu membahas
dan juga belajar ya tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan Silicon Valley Bank dan juga Credit Suisse yang sahamnya drop secara signifikan. Nah, sebelum kita invite Bro Michael pada malam hari ini, boleh nggak nih Bro Edward dijelasin dikit dong gitu ya terkait dengan overview market begitu mengenai SVB dan juga Credit Suisse tentunya yang sahamnya drop signifikan. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan SVB? Dari SVB dulu ini Bro. Oke, mungkin ya saya yakin sih teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya, udah banyak baca juga tentang SVB. Jadi mungkin singkat aja, basically ini karena dua hal. Pertama adalah mismanagement, yang kedua adalah karena kebijakan The Fed yang terlalu agresif. Sorry, ini sinyalnya oke nggak ya? Kok di sini lagi loading ya? Oke, aman, aman, aman. Oke. Jadi itu dua, jadi ada mismanagement sama kebijakan The Fed yang terlalu agresif ya. Yang pertama mungkin karena mungkin kita lihat dulu background SVB itu kan mereka fokusnya sebagai bank untuk para startup ya. Jadi ketika tahun 2019 2020 startup ini kan tumbuhnya lumayan signifikan ya, mereka dapat banyak funding. Nah, funding yang mereka dapatkan kan harus diparkir di suatu tempat nih. Nah, jadi kebetulan SVB menjadi salah satu market leader untuk bank para startupnya ini. Nah, dengan banyaknya dana pihak ketiga yang mereka kumpulkan dari industri startup ini, mereka waktu itu belum bisa menyalurkan kredit, ya. Jadi istilahnya bank ini mendapatkan likuiditas yang over liquidity, kelebihan dananya itu sangat besar. Jadi mereka harus memparkirkan dananya ini di instrumen lain untuk mendapatkan spread, untuk mendapatkan margin. Jadi mungkin sebagai gambaran waktu itu dana DPK yang diambil ya dari startup itu bunganya sangat kecil ya, lalu mereka memarkirkan dana tersebut ke instrumen obligasi dengan tenor yang medium panjang ya. Waktu itu yieldnya masih rendah karena waktu itu The Fed belum menaikkan suku bunga. Jadi mereka cukup dapat banyak dana dan mereka parkir di situ. Marginnya sebenarnya sedikit waktu itu. Nah, mismanagement itu mulai terjadi ketika The Fed secara tiba-tiba menaikkan suku bunga. Kenapa tiba-tiba ya? Karena kita tahu awalnya kan The Fed bilang, oh ini inflasi hanya transitory, gitu kan? Semua market waktu itu expect-nya mungkin The Fed tidak akan naikkan suku bunga, jadi mereka akan tetap stay di situ. Dan ini juga basically SVB ini salah decision makingnya agak salah nih. Jadi waktu inflasi sudah mulai naik, mereka tidak realize investasi di obligasinya, malah nambah terus. Ketika kuncinya diputar sama The Fed dari interest rate yang near zero, langsung dinaikin secara tiba-tiba dan itu kan sangat-sangat signifikan ya. Nah, ketika Fed rate naik, harga obligasi yang mereka pegang itu turunnya luar biasa dalamnya. Nah, di waktu yang sama ya, industri startup mulai struggle, ya kan? Mereka mulai susah untuk mendapatkan funding baru sehingga mereka harus mengandalkan dana-dana DPK yang ada di SVB ya, yang mereka taruh sebelumnya di SVB, mereka harus tarik keluar. Nah, sedangkan posisi portfolio di SVB ya, semua aset mereka itu sekarang posisinya lagi mark to market loss. Gitu. Jadi ketika ada yang tarik, mereka harus realize nih loss-nya nih untuk cairkan dananya untuk bayar ke customer. Nah, yang terjadi adalah loss-nya sangat signifikan dan mereka harus realize sampai suatu saat itu kena ke capital ratio mereka. Loss-nya sangat besar, capital mereka berkurang sampai harus mereka nyari funding, harus fundraising lagi. Nah, ketika itulah kalau nggak salah itu tanggal 8 Maret ya kalau nggak salah ya. Nah,
hari Jumat lalu, basically Jumat lalu, Mhm. itulah mulai awal panik. Jadi banyak Oke. founder-founder startup yang mengatakan bahwa SVB liquidity-nya sekarang sedang struggle, jadi mulai banyak yang mengatakan untuk segera tarik depositnya dari Hmm. SVB. Jadi Hmm. ketika suatu bank diras ya, mau bank Iya. mau bank yang Segede sehat apapun bakal sekalipun, kolaps juga ya. benar, Heeh. Hmm. sebank Hmm. sesehat apapun kalau diras itu pasti akan ada resikonya. Ya, Iya. itu kalau bank sehat, apalagi bank yang SVB yang marketnya loss-nya sangat besar. Jadi ketika diras pasti mereka akan istilahnya gagal Kolaps bayar juga. lah, harus. Iya. Heeh. Benar. Nah, gitu. Hmm. Jadi itu sih yang memicunya sebenarnya dua. Pertama, Hmm. Hmm. mismanagement di asetnya, lalu juga the Fed yang secara agresif dan tiba-tiba langsung menaikkan suku bunga. Dan ini juga bukan SVB doang kan yang kena, Iya. ada Signature dan ada beberapa bank lain gitu sih. Hmm. Wah, ini menarik banget nih. Kita ada komentar menarik nih dari Cifudi. Terima kasih Edward buat penjelasannya, merangkum kejadian beberapa tahun dengan sangat baik. Ya, saya jadi langsung paham dengan apa yang terjadi dengan SVB hanya dalam waktu 5-10 menit penjelasannya Bro Edward ini. Oke, teman-teman Cuan Troopers, ini menarik kalau kita bahas tentunya tidak hanya dari sisi apa yang terjadi di sana, kita juga pengen ngeliat translasinya di market Indo itu kayak gimana gitu ya. Bagaimana sebenarnya beberapa hari lalu market Indo ini merespon, dan untuk itu saya ingin langsung mengundang ya narasumber spesial kita pada malam hari ini, ada Michael Yo. Langsung saya invite, tinggal di accept Bro Michael. Happy banget nih. Yeay, malam Bro Michael. Halo Halo Bro bro, Dani. Halo Bro Iya Edward. ya. Terakhir kali mau Bro Edward Ini, tuh kayaknya 2 tahun lalu deh ya. udah lama Ya. kayaknya. nah, baru saya mau bilang. Sama saya juga tahun lalu ini sama Bro Mike, ini lama udah nggak ngobrol-ngobrol nih, kangen banget bisa ngobrol sama Bro Mike. Thank you buat waktunya Bro Thank Mike dan you, juga thank you. Bro Edward. Ya. Mm-mm. Saya serasa ditemani oleh dua mentor, yang satunya ini jago banget dari sisi fundamental, satunya dari sisi teknikal, dan dua-duanya adalah pendekar pasar modal. Oke. Oke, Cuan Troopers, bagi kalian yang baru bergabung, ya kalian belum terlambat, saya baru invite Bro Michael. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, ya jangan lupa dimasukkan di kolom question and answer di sebelah bawah. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentunya akan kita naikin langsung dan tanyain langsung, entah ke Bro Edward atau ke Bro Michael. Oke, tadi udah dijelasin eh, sama Bro Edward terkait apa yang sebenarnya terjadi, inti masalahnya apa, dan SVB-nya ini sebenarnya kenapa. Nah, saya ingin sedikit tambahan mungkin nih, ada komentar nggak nih dari Bro Mike yang ngelihat kondisi di pasarnya itu sebenarnya gimana gitu, kalau terkait SVB dan juga Credit Suisse ya belakangan kemarin. Sebenarnya permasalahannya itu dimulai dari kisaran 2 tahun lalu, di mana SVB memutuskan untuk Mm-mm, menyimpan asetnya di dalam bentuk USD. Nah, as we know, mm-mm, kalau banks menyimpan aset dalam bentuk USD, wajar banget. Kenapa? Karena itu salah satu instrumen yang paling liquid dan paling safe haven. Nah, mm-mm, permasalahannya adalah ketika ternyata inflasi yang terjadi dengan begitu tinggi dan cepat, the Fed melakukan kenaikan suku bunga itu terlambat. Jadi mereka mm-mm. ketika the Fed menaikkan suku bunga terlambat, mereka mengatakan ini inflasi hanya sementara, ini inflasi hanya sementara, kemudian semakin tinggi. Peak kalau nggak salah berapa di Bro Edward? Ya 8 atau 9 ya, lupa ya. Itu kalau nggak Mhm. salah inflasi sempat menyentuh 8 atau 9%. Nah, di situ Fed baru kelabakan Mhm. menaikkan suku bunga dengan cepat. Dan itu banyak Ya. membuat para raksasa industri keuangan juga kelabakan. Bahwa ternyata Mhm. kenaikan suku bunga yang terlalu cepat ini, itu membuat mereka untuk melakukan pivot terhadap jumlah aset mereka yang udah terlalu besar mereka simpan di USD, itu kelabakan Mhm. dan mengalami penurunan aset value. Nah, banyak orang yang bertanya nih, kenapa kalau suku bunga naik, obligasi itu semakin murah? Karena itu Ya. korelasinya kebalik. Semakin tinggi suku bunga, maka orang akan memindahkan aset instrumen obligasinya, pindah ke nabung di bank. Istilahnya, mendingan gue pegang cash. Kalau seandainya bunganya tinggi, mendingan gue pegang cash daripada pegang obligasi. Nah, itu yang terjadi. Jadi, di saat average dari SVB itu membeli USD di level 1,8 sampai 2% saat ini, bahkan sempat menyentuh 4%, alias
mereka merugi kurang lebih 50% dari total kurang lebih dari 50% aset yang mereka simpan di DST. Dan itu membuat floating Iya, loss. Nah, bisa betul. dicatat floating loss. Nah, floating loss ini tidak dibukukan sebagai loss di dalam laporan keuangan. Nah, meledaklah ketika SVB memutuskan ingin melakukan right issue. Mereka ingin melakukan peminjaman suntik dana, meminta dana lagi dari investor, dan itu meledak. Sehingga itu menimbulkan kepanikan investor. Investor yang nabung di bank SVB, yang kebanyakan, tadi dijelaskan Bro Edward, kebanyakan itu adalah startup-startup yang memang saat ini lagi bermasalah, akhirnya harus dilikuidasi. Dan likuidasi ini terjadi dengan amat masif dan ya sampai harus dinyatakan pilot. Cuman itulah yang membuat struktural bank-bank kecil kemarin di US itu kebanyakan ada yang turun 70%, 80%, 90%. So far, untuk big banking mereka gimana? Memang mengalami penurunan tapi enggak sampai sedalam yang dialami oleh SVB. Salah satunya itu BOFA of America, itu kemarin terkoreksi kurang lebih 4-5%. Nah, sehingga ini kan kemarin juga sempat menjadi pertanyaan gitu ya. Sebelum kita beralih ke pertanyaan bagaimana translasinya ke Indonesia, kita itu kemarin sempat mendengar bahwa lah kalau misalnya SVB yang segede itu aja bisa collapse gitu ya, bisa bermasalah. Apakah ini jadi satu signal yang buruk gitu untuk perbankan global dan juga di perbankan domestik kita nanti akan berdampak? Kan itu yang jadi pertanyaan ini. Saya persilakan dari Bro Michael dulu, habis itu nanti saya baru pindah ke Bro Edward. Oke, kalau kita bicara kaitan langsung dengan ekonomi, dengan perbankan Indonesia, saya akan jawab itu amat-amat kecil. Jadi nggak ada, boleh kita bisa avoid itu. Tapi apakah akan ada kepanikan yang ditimbulkan? Jawabannya jelas iya, karena ini namanya pasar modal. Pasar modal tuh amat sensitif gitu. Rumor yang palsu aja bisa membuat kejatuhan secara domino. Apalagi ini bukan rumor, ini facts. Kalau SVB sudah bangkrut, disusul oleh berita-berita lain. Saat ini Signature Bank, kemudian ada Credit Suisse gitu. Jadi kalau kita bicara secara fundamental, apakah kita masih aman membeli menyimpan saham di big banks di Indonesia? Jawaban saya yes. Ya, secara long term Big yes. banks di Indo masih aman untuk long term. Ya, maybe mid term kalau saya bilang. Baik, menarik Bro Michael. Ini saya minta pendapat dari Bro Edward seperti apa ini. Apakah ini pertanda gitu bahwa banking memang lagi gonjang-ganjing di luar dan bisa banyak sekali mempengaruhi perbankan tidak hanya global ya tapi domestik. Setuju sama Bro MY. Sebenarnya yang terjadi di luar itu ya, walaupun kita mengatakan size-nya SVB itu cukup besar, tapi SVB sendiri itu walaupun fail, tapi itu bukan pengaruhnya tidak sistematis. Dalam arti kalau kita ambil angka ini ya, asetnya SVB itu kurang lebih 250 miliar US dollar. Sedangkan total asetnya industri keuangan di Amerika, setahu saya itu sekitar 30 triliun. Jadi size-nya SVB ini sebenarnya persentasenya mungkin hanya 1% dari total industrinya. Gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu failure yang sistematis. Jadi menurut saya at least sampai saat ini ya, kalau kondisi sudah mulai stabilize, harusnya ini tidak akan menjadi resiko yang sistematis dan tidak akan merembet ke bank-bank yang ada di luar, gitu ya, di luar US. Lalu yang kedua adalah impact-nya ke Indonesia. Saya rasa nggak ada direct impact ya. Dan kalau kita lihat bank-bank yang ada di Indonesia juga, pertama dari segi permodalan nih, dari segi capital ratio. Ratio kita sekitar 25%. Ini kalau kita berdasar angka, rasio permodalan 25%, sedangkan bank di US rata-rata hanya sekitar 10-15%. Jadi permodalan Bank Indonesia itu 2 kali lipat lebih besar daripada di US. Lalu yang kedua adalah tadi likuiditas. Kalau bank-bank yang ada di Amerika itu mengalami mark to market loss yang cukup besar ya, dan mereka nggak bisa meliquidate portfolio obligasi mereka, dan untuk basically untuk free up liquidity ya. Tapi beda halnya dengan bank yang ada di Indonesia.
karena Bank Indonesia, Central Bank, cukup proaktif untuk memberikan liquidity dalam yang kita sebut repo facility. Jadi ketika bank di Indonesia itu harus mencari likuiditas ya, BI siap menampung. Gitu. BI siap memberikan fasilitas reponya. Jadi dua hal ini saja saya rasa bank yang ada di Indonesia sudah jauh lebih lebih sehat dibandingkan yang di Amerika ya. Jadi saya rasa nggak ada impact yang sangat berarti ya secara operasional ke market Indonesia. Tapi balik lagi karena ini setiap hari masuk headline news, hari ini SVB, besok ada Signature, besoknya ada Credit Suisse. Jadi pasti market akan react ya, dan ini pasti jadi sentimen yang negatif. Jadi ya kalau ada sentimen negatif, marketnya koreksi, saya rasa sih itu wajar-wajar aja ya, karena ya basically ketidakpastian kan lumayan cukup tinggi ya. Tapi yang mungkin yang harus kita perhatikan adalah mungkin harus back to fundamental sih ya, dan fundamental di Indonesia, fundamental secara ekonomi, secara sektor perbankan di Indonesia saya rasa masih sangat-sangat solid ya. Jadi kalau ada penurunan begini sih biasanya ini aroma cuan nih untuk investasi nih. Gitu. Amin. Oke. Menarik ya. Tadi juga ada komentar dari Chief Budi yang mengatakan kalau value-nya lebih gede daripada price, ya ini good opportunity gitu ya sebenarnya untuk kita perhatikan ya. Ini menguatkan apa yang disebut oleh Bro Edward tadi. Nah, tapi kan saya garis bawahi yang disebutkan oleh Bro Edward gitu. Kita harus kembali ke fundamental gitu ya, melihat fundamentalnya sendiri. Nah, ini nih saya pengen tanya nih ke Bro Michael, kalau ngelihat fundamental, technical, sektor perbankan gitu ya, dari kacamata profesional masih di tengah-tengah gonjang-ganjing SVB sekarang. Putus kan? Baik. Halo, putus. Halo, ya. Okay. Saya ulangi pertanyaannya kembali atau sudah ditangkap tadi, Bro Michael? Belum, putus soalnya. Oh ya, keputus ya. Jadi saya ulang kembali, pertanyaannya adalah tadi saya garis bawahi yang dikatakan oleh Bro Edward gitu ya. Kita harus back to fundamental. Nah, saya butuh point of view seorang professional trader nih, ada Bro Michael, ngelihat sektor banking kita dari sisi fundamental dan juga technical itu seperti apa nih di tengah gonjang-ganjing SVB nih. Oke. Pertama, kalau kita bicara perbankan, itu pasti rasio keuangan yang kita pakai biasanya itu CAR ya. Jadi itu tentang rasio liquidity. Nah, di Indonesia sendiri, rasio CAR kita itu berada di angka kurang lebih 25%. Di US itu kurang lebih 15%. Jadi kita tuh unggul lebih dari 50%. Dibanding dengan negara emerging market lainnya. Kurang lebih itu kalau di China, itu di 13%, kemudian kalau di Jepang 13% juga. Jadi boleh dikatakan Indonesia sebagai negara emerging market salah satu yang paling tinggi. Dan kita juga tahu Indonesia itu yang paling legit bagi foreign. Kenapa? Karena net interest margin perbankan kita itu amat tinggi. Nah, itu satu. Yang kedua, yang baik di Indonesia itu adalah seperti ini. Kalau saya nilai ya Bro Daniel sebagai kacamata orang awam nih. Kasa yang ada di Indonesia, perbankan kita tuh tinggi. Jadi kasa itu dana murah yang perbankan dapat. Jadi kalau kita nabung, contoh kita nabung di Bank BCA gitu, bunga yang kita dapat itu kan kecil banget. Jadi cost of fund dari perbankan itu rendah. Nah, jadi boleh dikatakan net interest margin mereka bisa menutupin seandainya mereka punya aset dalam bentuk bonds. Dan kita juga tahu bonds kita memang even menguat saat ini dibanding dengan tahun lalu. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang ada di luar, nah itu berbeda. Kalau yang di luar, ketika SVB itu menyimpan aset mereka dalam bonds dari 1,8 ke 4, kita, let's say, di saat 2 tahun lalu itu di angka 7,5, saat ini kurang lebih 6,5. Jadi, even better. Oke. Ini ya yang menunjukkan kekuatan fundamental sektor perbankan kita gitu ya, Bro Michael sebenarnya. Angka-angkanya itu enggak. Sorry, saya sedikit tambahan. Fundamental perbankan kita itu amat ditentukan oleh kekuatan ekonomi masyarakatnya. Karena kita kebanyakan disokong oleh UMKM, disokong kebanyakan bisnis. Jadi
faktor GDP kita itu menjadi salah satu yang pengaruh. Jadi biasanya kan kalau perbankan itu yang di luar kebanyakannya, sorry itu saya kebanyakan yang mereka lakukan adalah investment bank IB, sektor IB. Tapi kalau perbankan kita itu sedikit berbeda. Nah itu yang bermasalah. Ketika sektor IB bermasalah, nah itu damage-nya struktural banget. Oke. Menarik ini. Ini mungkin angka-angka yang jarang diperhatikan oleh para cuan troopers ya. Thank you, Bro Michael. Ini udah angkat angka-angka tersebut nih supaya cuan troopers tuh ingat ya, kalau mau ngelihat dari sisi fundamental bisa dibandingkan ya, tidak hanya antar bank tapi antar negara tadi ya, ada rasio-rasio yang bisa dibandingkan oleh cuan troopers dan bisa diperhatikan gitu. Nah, saya kembali lagi ke Bro Edward terkait dengan di Indonesia sendiri ya, banking di Indonesia sendiri. Tentu kalau kita ngomongin dampak, mungkin banyak yang bilang udah basi gitu ya, karena SVB ini kan katanya udah di bail out gitu ya, udah selesai itu sebenarnya di sana gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ada hal yang perlu kita pelajari di sini. Salah satunya adalah dari sisi krisis sektor keuangan gitu ya yang pernah terjadi, kemudian aksi the Fed quantitative easing dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana sebenarnya hal yang bisa kita pelajari gitu ya dari SVB ini di Indonesia sebenarnya? Ya mungkin itu sih manajemen resiko ya, yang bukan hanya resiko kredit tapi juga resiko pasar dalam hal ini. Ya, jadi dalam arti walau kita nggak bisa hanya mengandalkan kata-kata the Fed aja yang mengatakan waktu itu mungkin masih sesuai target, ini hanya transitory. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan kata-kata, tapi kita harus juga mengacu ke data, ya kan? Walaupun central banknya mengatakan ini hanya transitory, tapi data-data sebenarnya yang sudah ada beredar ya waktu itu sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa inflasi ini akan berlangsung yang cukup lama karena ini masalah supply shock. Bahkan mungkin teman-teman kalau di sini sudah pernah dengerin Mike ya, ekonom kita ya, di November Desember kemarin kita mungkin salah satu yang Mike itu salah satu yang pertama yang berani mengatakan bahwa besar kemungkinan inflasi ini akan berlangsung cukup lama ya, dan Mike juga sudah mention bahwa the Fed tahun ini kemungkinan akan cut suku bunga cukup tinggi ya, karena ada kredit. Sebelum ada SVB muncul ya, sudah bisa menggambarkan situasi yang kemungkinan akan terjadi dengan data-data yang dia punya gitu. Jadi saya rasa ya yang bisa dipelajari adalah yaitu kita harus menggunakan data-data yang sudah beredar ya, dan bikin konklusi sesuai dengan hitungan kita sendiri begitu. Dan mungkin saya mau menambahkan tadi dari yang Bro Michael mention soal bank yang ada di Indonesia ya. Benar sekali, bank yang ada di Indonesia itu mungkin kalau nggak yang pertama atau kedua atau ketiga, NIM paling tinggi ya. Jadi margin paling tinggi di seluruh dunia. Lalu kenapa bank di Indonesia juga masih sangat menarik adalah sebenarnya sektor perbankan ini walaupun size-nya cukup besar ya, BCA sudah cukup besar, tapi kalau kita bandingkan dengan size ekonomi, sebenarnya masih banyak masyarakat di Indonesia itu yang belum dilayani oleh sektor perbankan ini. Jadi upside potensial ke depan masih akan sangat bagus ya, growth opportunity-nya masih akan bagus, dan kalau kita ngomongin growth ya, loan growth perbankan itu kan biasanya sesuai dengan pertumbuhan GDP ya. Pertumbuhan GDP ditambah dengan inflasi, dan Indonesia sampai sekarang juga one of the fastest growing economy. Gitu. Jadi ekonominya improve, banknya sehat. Ketika banknya sehat, maka banknya akan bisa melempar kredit ya. Kalau kredit itu berjalan, otomatis ekonomi akan bergerak terus nih. Gitu. Dan balik lagi, marketnya sangat besar, tapi yang sudah di-serve ya, sudah dilayani bank itu masih sangat kecil. Mungkin sebagai gambaran aja, bank terbesar di Indonesia ya, walaupun secara market cap, tapi BCA
walaupun sudah cukup besar size-nya, tapi saat ini mungkin total nasabah yang mereka punya itu hanya kurang lebih 30-an juta. Oke. Dari total masyarakat Indonesia itu sekitar 270, 280, jadi hanya sekitar 10-15% masyarakat yang sudah dilayani oleh perbankan. Itu adalah Baik. 85% lagi yang jadi pasar yang masih bisa di-serve gitu. Baik, setuju, ini setuju banget nih ya. Kita lupa bahwa angka unbankable itu masih tinggi juga berarti ya di tanah air. Ini kalau bisa digarap sama entah bank-bank yang udah gede atau bank-bank digital mungkin ya, yang biasa gencar ini kan ke daerah-daerah karena mudah gitu ya. Aksesnya mudah, sisa koneksi internetnya aja di daerah sana nanti lancar apa enggak. Itu biasa yang menjadi tantangan ya. Nah, tapi sebelum kita ngarah ke sana ya, kita semakin lama semakin ngerucut. Ini saya kembali lagi ke Bro Michael gitu. Kita lihat nih Bro Mike, dari sektor perbankan angka-angka fundamentalnya bagus gitu ya untuk mendukung pertumbuhan dari sektor perbankan kita. Kita juga udah nggak PPKM lagi ya. Tetapi yang jadi permasalahan di sini kemarin ada panic selling SVB di tengah-tengah kondisi suku bunga kita yang tinggi gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kondisi suku bunga sekarang ini mungkin bisa memberikan profitable gitu ya untuk emiten-emiten perbankan, harganya bisa terapresiasi mungkin, atau dari sisi fundamental itu bisa bertumbuh gitu ya. Nah, tapi dari pandangan Bro Michael sendiri ini melihatnya seperti apa begitu di tengah sentimen ini untuk bank-bank yang besar dulu gitu ya, sama bank-bank yang tidak digital dulu nih Bro Mike. Jadi kenaikan suku bunga itu memang akan menguntungkan bank besar konvensional yang memiliki tingkat kasa yang tinggi, alias cost of fund mereka rendah. Karena dengan meningkatnya suku bunga, otomatis mereka sendiri tuh nggak menaikkan juga mereka nggak menaikkan tingkat return pengembalian bunga kepada nasabah. Sementara untuk tingkat pinjaman itu biasanya meningkat. Contoh, kalau kita punya KPR, ketika suku bunga naik, harga KPR kita pun melejit gitu kan untuk floatingnya gitu. Tapi pinjaman kita akan naiknya sebanding dengan bunga KPR? Jawabannya biasanya enggak. That's why biasanya kenaikan suku bunga untuk perbankan yang memiliki kasa rendah itu baik. Tapi celakanya itu adalah perbankan yang memiliki exposure besar itu terhadap aset-aset yang akan dirugikan kalau suku bunga naik. Nah, salah satunya itu adalah bank-bank yang memiliki aset besar dalam USD. Nah, Credit Suisse ini kan tadi kita bicara udah SVB, lalu kemudian menyusul lagi katanya Swiss. Credit Suisse itu mau ikut bangkrut ya. Swiss, ya. Ya, honestly sebenarnya saat ini isu Credit Suisse itu sudah solve karena baru saja Swiss Bank itu memutuskan akan memberikan loan kepada Credit Suisse. Dan Credit Suisse itu punya 4 jenis revenue dari wealth management, IB, kemudian Swiss Bank dan asset management. Celakanya 4-nya ini rugi. Kalau kita lihat laporan keuangan 2021 dengan 2022 itu penurunannya cukup drastis. Harga saham Credit Suisse pun terkoreksi lebih dari 90%. Nah, di antara 4 ini yang paling stabil itu adalah Swiss Bank. Kemudian Swiss Bank memutuskan bisa memberikan loan terhadap Credit Suisse, dan itu yang kita harapkan terjadi di perbankan-perbankan luar. Nah, jika itu terjadi, maka boleh dikatakan problem ini solve. Hanya mungkin ada kepanikan-kepanikan yang terlanjur, yang akan terjadi nanti. Tadi Chief Rudy ada bilang, ketika harga di bawah value, maka akan terjadi rebound yang cukup signifikan. Dan saya cukup setuju. Nanti, ya, seandainya indeks IHSG itu udah mencapai target penurunan, bottoming udah terjadi, maka yang pertama rebound, menurut saya itu adalah perbankan. Karena weighting paling besar kita itu masih perbankan. Tapi saya nggak bicara digital bank, saya nggak bicara bank-bank ini, tapi perbankan yang punya weighting besar alias core big banks kita itu. Baik. Saya lanjutkan dengan satu follow up question ini karena pas banget dengan penjelasannya Bro Michael. Dengan kondisi yang terjadi sekarang, kita akan lihat beberapa hari ini koreksi di perbankan itu signifikan juga terjadi gitu. Ini apakah masih akan berlanjut gitu paniknya market ini? Karena Bro Mike pasti udah paham ya gimana ini ombaknya market seperti apa kalau lagi panik gitu. Biasanya berapa lama sih ini terjadi gitu koreksi-koreksi kayak gini nih? No, karena yang terjadi di makro ini masih penuh uncertainty. Saya masih nggak bisa memprediksikan bottom satu. Tapi saya melihat saat ini ya di level, saya coba lihat
kebetulan saya di depan chart, di level saat ini 6.565 itu merupakan titik bottom IHSG yang terjadi sepanjang di tahun 2021. So there is a chance to rebound ke 6.800. Tapi sorry to say di 6.800 ada peluang kalau indeks itu akan terkoreksi sekali lagi hingga ke level 6.250. Nah di situ akan menurut di pandangan saya secara teknikal itu akan ada rebound yang cukup signifikan dan ada potensi menjadi bottom daripada IHSG yaitu di 6.250 atau 6.200 sekian. Gitu. Tapi sebelum ke level sana ada rebound dulu ya, rebound signifikan gitu ya. Betul. Ke 6.800-an dan kemudian mungkin akan terkoreksi ke level-level bottom itu ya. Tapi kan ini proyeksi ya rekan-rekan cuan troopers ya. Ya. Nanti kita lihat dengan kondisi yang berjalan ke depannya tentunya akan seperti apa gitu ya. Ini juga kan apa ya namanya mendadak ada SVB dan bank-bank lain itu yang memproyeksikan kemarin cuman Mas Mike doang ya Bro Edward kemarin. Gitu mana tahu ternyata SVB yang naik namanya gitu ya. Oke. Nah, ini saya beralih tadi dari market saya kembali lagi ke Bro Edward gitu ya. Untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang akan terjadi setelah semua ini gitu, kondisi SVB, CS gitu ya. Dan sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh investor nih dari Bro Edward sendiri seperti apa nih tanggapannya? Iya, kalau dari view-nya kita ya, kemungkinan yang akan terjadi adalah the Fed itu akan mulai memikirkan untuk stop berhenti menaikkan suku bunga, malah mulai memikirkan untuk memangkas. Lalu sekarang ini sudah ada istilahnya QE terselubung ini, ya kan mereka the Fed harus bank, jadi sudah terjadi semacam QE terselubung ya. Dan yang kita prediksi adalah kemungkinan ya kalau memang terjadi resesi ya, maka the Fed secara nggak langsung juga akan dipaksa untuk melakukan QE lagi. Jadi kalau yang terjadi ke depan menurut kita adalah the Fed akan mulai easing lagi nih, gitu. Mulai pivot, mulai berbalik arah, U-turn dari policy yang sebelumnya, dan impact-nya apa? Impact-nya pertama kalau untuk Indonesia ya secara makro, harusnya kalau kita lihat the Fed ini memangkas suku bunga atau malah QE lagi, ini akan impact-nya cukup bagus untuk Indonesia. Kenapa? Ketika QE, ketika suku bunga dipotong, maka ada kemungkinan harga komoditas itu akan mulai rally lagi, ya kan? Dan Indonesia sebagai salah satu negara produsen komoditas terbesar juga akan benefit. Ya, jadi bukan energi mungkin akan paling cepat juga semester 2 itu mulai recover ya. Tapi kalau komoditas lain mungkin seperti emas, kelihatannya itu juga akan rally dulu nih. Kalau memang benar-benar terjadi pemotongan suku bunga dan QE. Gitu. Jadi view kita adalah mungkin tahun ini adalah tahun pertama tahunnya bond dulu nih. Kalau suku bunga dipotong, harga obligasi harusnya rally. Ya, jadi pertama obligasi, ya. Kedua adalah emas, ya, harga emas karena US dollar akan melemah, ya, dan melemahnya terhadap apa? Harusnya secara historical melemahnya akan terhadap emas, gitu. Jadi kita cukup view-nya cukup bullish untuk dua instrumen ini, ya, obligasi dan emas. Nah, ketika nanti obligasinya sudah rally, ya, dan yield yang bisa dihasilkan dari investasi di obligasi itu sudah menurun, ya, kalau harga obligasi naik, pasti yield yang ditawarkan juga semakin rendah kan. Nah, ketika yield obligasi itu turun, maka manajer keuangan akan mulai shift dari tadinya bobotnya banyak di obligasi akan mulai pindah ke equity, ke saham gitu. Nah, yang kita prediksi adalah hal itu akan terjadi mungkin paling cepat juga di semester kedua ini. Gitu. Jadi yang terjadi ya mungkin kita tunggu dulu, the Fed potong bunga dulu nih, ya kan? Lalu bond price-nya akan rally, ya kan? Yield-nya akan turun.
Lalu ketika itu terjadi, maka ada spillover effect ke equity market gitu. Jadi harusnya tahun ini equity atau saham harusnya masih akan sangat bagus ya. Kalau memang skenario itu yang terjadi gitu. Menarik ya view-nya dan sektornya ini udah disebutkan oleh Bro Edward. Thank you. Sekarang pertanyaannya sama, saya mau tanya ke Bro Michael. Tadi Bro Michael udah sebutin level-level krusial gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya sebaiknya bisa dilakukan nih oleh para investor dan juga cuan troopers? Dan juga sektor-sektor yang menarik itu apakah masih diperbankan atau sebenarnya kalau kondisi kayak gini kita bisa ngelihat yang lain dulu gitu, Bro Mike, silakan. Mungkin bisa switching ke reksadana ya, kan Sukor baru launch aplikasi reksadana, bisa Asik. di-collect. Jadi gini, Yes, thank you. I can say that ya, maybe saat ini kalau kita bicara sektor mana yang menarik, sorry to say, saat ini market memang sedang menghadapi fear atau sell off, jadi boleh dikatakan semua sektor saat ini memang sedang dalam beresiko. Instrumen sahamnya sendiri udah beresiko, jadi mau apakah kita bisa pilih yang defensif atau yang ini yang dikatakan low risk segala macam, sorry to say, kalian akan menghadapi potensi drawdown di situ, potensi penurunan di situ. That's why saat ini kalian jangan lakuin apa yang lagi dilakuin oleh SVB, yaitu overweight ke salah satu instrumen yang beresiko. Nah, so kalian mesti melakukan hedging, alias let's say dengan cash ataupun dengan reksadana. I think itu merupakan salah satu good choice. Dan saya setuju dengan Bro Edward kalau obligasi itu ada potensi rally di tahun ini. Itu saya setuju. Mungkin saat ini kita mendekati peaking daripada obligasi karena the Fed mau tidak mau, the Fed ini kan gengsinya tinggi, inflasi tinggi, dia bilang ini sementara. Begitu udah nyentuh 9% baru panik naikin. Nah, begitu dia naikin, ketika inflasi mulai menurun, kemarin data PPI yang rendah itu juga di-avoid sama market. Data Consumer Price Index juga itu kebanyakan sudah di-avoid. Apakah The Fed akan soon melakukan pivoting? Menurut saya enggak. The Fed ini gengsinya tinggi, tapi mungkin akan slow down sehingga akhirnya akan melakukan penurunan suku bunga. Itu maybe it will happen di akhir tahun ini. Tapi kalau bicara soon or later, oke, besok kita tiba-tiba cut 50%, itu menurut saya enggak. Jadi di tanggal 21 atau 23 ya, saya lupa. Maret ini sekitar 3-4 hari lagi, Fed akan mengumumkan kemungkinan suku bunga yang akan dia naikkan. Dan konsensus itu 0 sampai 0,25. Which is itu sebenarnya udah good untuk ekonomi, untuk apa yang terjadi di US. Jadi Fed harus milih nih, saya harus selamatin inflasi atau selamatin perbankan. Nah, kalau dia milih inflasi, nah, itu artinya suku bunga harus naik lebih tinggi lagi. Kalau dia milih perbankan, menurut saya dia bakal milih perbankan. Kenapa? Karena kepalanya, presidennya aja udah ngomong, Biden aja udah lakukan do whatever needs untuk menyelamatkan perbankan yang ada di US. Nah, that's why the Fed mau nggak mau harus mulai menurunkan egonya sedikit nih menurut saya nih. Lalu kemudian harus mulai menurunkan view dia nih untuk menaikkan suku bunga secara agresif. Dan itu artinya bonds itu bakal mulai bounce back. Jadi kemarin bonds itu juga diburu ya, minus 4% lebih dalam satu hari, meskipun padahal data PPI itu tinggi. Nah, tadi ada yang nanya tuh, gelitik, bahas Bitcoin dong. Jadi, why Bitcoin rally? Iya, benar. Saham aja turun, kok Bitcoin bisa rally? Dan masalahnya dari instrumen pasar modal lagi. Nah, yang di view saya adalah, kenapa Bitcoin rally ini terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat, investor, terhadap government banks. Jadi, ini kan ada potensi terjadi QE lagi nih. Karena potensinya terjadi QE lagi. Bitcoin bisa QE nggak? Nggak bisa. Bitcoin jumlahnya itu aja. Nah, sementara kalau central bank itu mau print uang suka-suka mereka, selama kebijakan mereka masih merasa itu masih oke, masih fine, mereka bakal melakukan QE. Dan apakah QE akan terjadi? Menurut saya akan terjadi, tapi mungkin dengan cara yang terselubung. Karena kalau langsung QE itu bakal kayak menimbulkan kepanikan justru. Kalau tiba-tiba The Fed melakukan QE, orang akan pikir, oh ternyata perbankan di sana udah mulai di level yang berbahaya, justru akan menimbulkan kepanikan. Jadi mereka mungkin akan melakukan QE, tapi dengan cara yang lain. Mungkin bukan dengan printing money, tapi mungkin dengan memberikan, let's say, memberikan repo atau memberikan loan terhadap SVB, something like that, menurut saya. Oke. Ini menarik. Berarti
ya walaupun narasinya ini sekarang lebih banyak melihat tentang apa yang akan dilakukan The Fed di minggu depan gitu ya. Tapi menurut Bro Edward sendiri ini udah bisa diproyeksi nggak sih? Atau sebenarnya kondisi sekarang ini sudah terprice in gitu? Atau gimana nih kalau ngelihat mood market versus dengan apa yang akan The Fed lakukan nih? Karena kalau narasi-narasi di media kita lihat katanya The Fed akan mengurangi agresivitas gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi takutnya kecele lagi kan. Tadi udah sempat dibilang nih sama Bro Edward. Iya, sebenarnya tadi udah briefly dimention sama Bro MY. Jadi The Fed ini kan sekarang dihadapin sama dua pilihan yang sulit nih. Iya. Mereka mau terus naikin suku bunga untuk menjaga inflasi, menurunkan inflasi, atau mereka harus menyelamatkan banking sistemnya, financial system. Tapi ya pendapatnya Bro Mike tadi lebih ke banking system gitu ya. Dan saya sangat setuju karena The Fed itu tugasnya bukan cuma inflasi, tapi juga menjaga employment rate, gitu kan. Nah, ketika central bank menaikkan suku bunga terus-menerus hanya untuk menahan inflasi, untuk basically untuk menurunkan demand gitu ya, pasti banyak bisnis yang collapse ya, perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan banyak layoff ya. Sedangkan The Fed ini juga tugasnya adalah menjaga level employment gitu. Jadi menurut saya sangat besar kecondongan The Fed untuk lebih memilih menyelamatkan sektor keuangan. Karena kalau sektor keuangan nggak diselamatkan, maka kredit growth-nya akan slow. Kredit growth-nya slow, bisnis juga nggak bisa berkembang, nggak bisa investasi, nggak bisa spend capex untuk bikin pabrik baru, atau malah demand-nya malah akan turun gitu kan. Jadi lebih besar resiko untuk The Fed kalau mereka menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi most likely scenario adalah The Fed akan potong, tapi pertanyaannya adalah kapan. Itu yang kita masih bertanya-tanya nih gitu. Jadi I think market sudah mulai aware bahwa The Fed ini akan mulai potong, tapi memang belum banyak yang bisa menerka kapan nih timingnya nih. Ya, apa yang akan men-trigger The Fed untuk akhirnya potong. Nah, karena masih belum banyak yang bisa menerka, saya rasa ya kalau kita lihat pasar saham sekarang gini kan, IHSG sekarang valuasinya masih cukup atraktif, ya kan? Dibandingkan peers yang di China, saya rasa ya kita secara valuasi masih menarik lah, gitu kan. Dan growth story di Indonesia, kalau The Fed potong bunga, ya pasti rupiah akan stable, ya kan. Lalu dan Indonesia ini kan sudah current account surplus ya dalam 3 tahun terakhir. Jadi kita tidak terlalu butuh dana asing untuk masuk. Ya, saya rasa secara makro Indonesia ini sangat-sangat sehat. Ya, harusnya dengan market pasar saham yang bisa dibilang terdiskon ini, opportunity-nya akan makin banyak nih, gitu. Tinggal kembali lagi timingnya yang kita masih menerka kapan akan terjadi yang namanya Fed pivot, lalu kapan bond yield itu turun, harga obligasi naik, dan ketika itu terjadi kapan fund manager atau yang mengelola keuangan ini akan mulai switching nih dari obligasi ke saham. Jadi saya rasa momentumnya sudah bagus, cuman kita nggak tahu nih kapan geraknya nih gitu. Iya. Ini masalah momentum aja ya. Sebenarnya semua udah jelas ya kondisinya, sentimennya juga. Cuman kita melihat nanti kalau benar-benar terjadi nih yang diproyeksikan market itu bakal seperti apa. Nah, in between ini supaya
tidak terlalu tegang Cuan Troopers yang menyaksikan. Saya ingin ajak Cuan Troopers nih yang jumlahnya udah 1.500-an. Boleh dong screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Emi tentunya, tag juga ke Bro Edward, tag juga ke saya gitu ya. Supaya makin rame untuk mendapatkan paket Sukor Perfume ya. Hanya untuk 3 orang aja yang beruntung. Nih, hanya untuk 3 aja. Jadi ini kita masih ada beberapa menit, teman-teman sekalian bisa screenshot dan tag ke kita semua. Oke, saya pengen bertanya kembali ke Bro Edward. Ini ada follow up question, sorry Bro Edward. Jadi nasibnya tadi kita membahas tentang bank-bank besar dan makroekonomi perbankan. Nanti bank digital ini kayak gimana jadinya gitu ya? Karena kan ekosistem perbankan kita ini sudah mulai diramaikan sama bank-bank digital. Ya, oke, mungkin meluruskan dulu, banyak yang bertanya SVB itu mengaitkan SVB itu sebagai bank digital, tapi itu sebenarnya nggak benar ya. Jadi SVB itu bank biasa yang memang customernya banyak startup gitu, jadi bukan bank digital. Kalau untuk bank digital prospeknya di Indonesia ya, kita tahu tadi udah kita mention bahwa market Indonesia itu sangat besar, tapi yang di-serve, yang bisa dilayani oleh sistem perbankan yang ada sekarang itu size-nya hanya 10-15% dari total populasi. Jadi masih ada kue yang cukup besar, 85% itu belum disentuh oleh sistem perbankan. Kenapa belum? Ya karena cost to serve-nya itu sangat tinggi. Ya, jadi untuk melayani nasabah-nasabah yang di luar kota-kota besar, itu biayanya untuk bank konvensional akan sangat tinggi. Makanya hadirlah bank digital ini. Gitu. Jadi saya rasa kalau prospek bank digital ini baru 1-2 tahun beroperasi, ya, tentu mereka akan terus berkembang ya, karena memang marketnya masih sangat besar dan bisa dibilang ini market yang istilahnya blue ocean, yang belum banyak saingannya, ya, yang market yang mungkin bank besar belum memiliki kemampuan untuk melayani ke situ. Gitu. Jadi itulah yang menjadi katalis atau story yang menarik untuk industri perbankan digital. Tapi tentu ya balik lagi, kalau kita lihat dari angka ya, kalau kita story aja ya bagus, tapi kita harus lihat angka nih, fundamentalnya gimana. Pastinya dari segi kapitalisasi. Kita tahu banyak bank kecil ya, termasuk itu bank digital yang baru tahun lalu itu mulai menaikkan permodalan. Ya, minimum sekarang 3 triliun kan, karena mengikuti dari regulasi OJK. Lalu permodalan sudah naik, lalu kita lihat juga dari segi sejauh ini pertumbuhannya masih sangat-sangat bagus gitu ya, walaupun ya terakhir growth-nya tidak setinggi itu, tapi karena balik lagi sudah 2 tahun growth-nya tinggi ya, pasti at one point growth-nya akan slow down gitu. Jadi menurut saya secara fundamental sudah cukup bagus dan ya valuasi balik lagi. Jadi tadi Toris oke, fundamental solid, valuasi sekarang menurut saya, menurut view kita, dengan adanya koreksi ini kita bisa cek bahwa ada beberapa bank digital ya yang mungkin valuasinya sekarang bahkan sudah mendekati 1 kali book value. Gitu tuh ya, mungkin kalau boleh sebut nama gitu ya, Bank Neo gitu kan. Silakan. Mungkin secara valuasi ini mungkin bank digital yang paling murah di dunia. Ya, kalau kita compare nih, peers yang Bank Neo di global siapa sih? Pertama mungkin ada KakaoBank ya di Korea, lalu ada Nubank itu di Brazil, lalu yang ketiga mungkin ada PTM itu dari India. Nah, kalau kita lihat valuasi, peers-nya itu rata-rata sekitar 3-4 kali book value. Sedangkan Bank Neo sekarang sudah mendekati 1 kali. Gitu. Dan kalau kita compare ke bank bank besar, bank buku 4 ya, rata-rata mungkin BRI dan BCA sekarang PBV-nya sudah 2-3 kali, bahkan BCA sudah 4 kali gitu. Jadi saya rasa ya
dengan penurunan ini secara valuasi sudah lumayan menarik, tapi growth story-nya ini harusnya lebih bagus karena size-nya masih kecil, market yang bisa di-serve itu masih sangat besar. Jadi ya secara pertumbuhan dan dibandingkan dengan valuasi yang ada sekarang, basically risk reward-nya sudah sangat menarik lah gitu. Oke. Menarik. Ini view-nya lengkap banget terkait bank digital dari Bro Edward. Saya tanya pertanyaan yang sama ke Bro Mike nih. Terkait dengan bank digital begitu ya, dan ekosistemnya yang sudah diperbankan begitu ya. Kita udah ramai dengan bank digital gitu. Gimana nih view-nya di tengah kondisi kayak gini dan di sepanjang 2023 mungkin? At least kalau untuk bank digital, I've been waiting ketika mereka bakal mendapatkan kucuran dana lagi. Jadi saat ini permasalahan di bank digital adalah dana murah yang mereka dapatkan saat ini tuh udah nggak bisa lagi. Nah, so mereka akan ketika ada terjadi QE lagi, ketika terjadi QE, yang pemerintah lakukan tuh bukan bagi duit ke masyarakat, tapi pasti ke sektor finance-nya dulu. Nah, di situ bank digital bakal mendapatkan benefit di situ. Tapi ya seperti itu. Oke. Kalau dari sisi emiten bank digital sendiri, ini masuk ke dalam watchlist-nya Bro Mike nggak sih sebenarnya? Atau Untuk saat ini, dihindari dulu atau gimana nih view-nya? untuk saat ini enggak. Berarti Untuk saat memang ini belum enggak. momentumnya ya Bro Mike ya? Ya. I've been waiting di momentum bottomnya di mana itu akan terjadi ketika dunia pasar keuangan, terutama The Fed itu mulai melunak, ketika mulai melakukan pivoting, dan di situ bank digital akan mulai mendapatkan pendanaan yang segar lagi. Ya. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan oleh cuan troopers yang saya suka, karena kita mendapatkan dua view ya, ini satu dari sisi research dan satu dari professional trader. Jadi kita dapat dua view yang bisa menjadi pertimbangan untuk para cuan trooper bertransaksi gitu ya. Tapi ingat, ini disclaimer on, keputusan jual dan beli ada di tangan cuan trooper sekalian. Nah, di menit-menit terakhir ini saya mau tanya ke Bro Mike terlebih dahulu. Ada nggak sih saran-sarannya ini untuk para cuan troopers, ya tips and trick di tengah market yang kayak gini? Karena sebenarnya itu kemarin kita berharap marketnya di akhir Q1 itu terapresiasi gitu. Kita berharapnya kayak gitu nih, moga-moga karena udah lama sideways dia bisa naik gitu. Tapi ini ternyata sideways lama turun gitu. Nah, ini di tengah kondisi seperti ini sebaiknya cuan troopers itu gimana ya tips dan triknya, Bro Mike? Silakan. Pertama, lot of unexpected thing happen di kondisi seperti ini. Itu satu. Saya sendiri terus terang harus saya akuin, saya sendiri nggak sama sekali nggak menyangka ada kasus SVB. Kalau Credit Suisse mungkin ya setahun lalu kita udah tahu. Nah, cuma yang menjadi trigger kan SVB. Nah, I can say that Indonesia itu on a good fundamental. So ketika kalian nyangkut, ketika kalian floating loss, it will be okay kalau seandainya kalian masih punya capital untuk melakukan pembelian lagi di bawah. Karena most likely ya, kalau kalian perhatikan, kebanyakan saham blue chip yang ada di HSG, harganya itu bolak-balik aja. Kalaupun turun, suatu saat dia bakal balik naik lagi. Kalau naik, suatu saat bakal turun lagi. Nah, permasalahannya adalah dia create sebuah tren nggak? Selama tren dari saham yang kalian miliki itu masih uptrend. Sorry to say, all the big banks itu masih uptrend. Jadi kalau saat ini kalian ya let's say minus 10%, minus 15% itu hal yang lumrah sekali. Nah, so kalian bisa melakukan average tadi di bawah dengan catatan itu nggak menggurus capital atau dana darurat kalian. Itu yang paling penting. Selama kopi yang kalian minum itu masih harganya 8.000 bukan 80.000, maka itu inflasi nggak akan menjadi masalah buat kalian. Menurut saya seperti itu. Oke. Kena banget ini ya sama yang komen-komen dari tadi, Bro Mike. Sorry, saya sempat kebaca tadi komen-komennya menarik, tapi udah dijelasin sama Bro Mike. Thank you banget untuk tipsnya. Saya beralih ke Bro Edward nih. Bro Edward, dari sisi riset, apa ini yang sebaiknya jadi tips dan trik bagi investor dan juga cuan troopers? Mungkin ya kalau kita balik lagi ke pribadi masing-masing ya, time frame investasinya seperti apa. Mungkin kalau memang kita time frame-nya pendek, ya mungkin kita harus manfaatin momentum. Ya, tapi kalau dari view kita sebagai, at least view saya sebagai mungkin yang time frame yang panjang ya,
kalau kita lihat kan sekarang valuasi sudah sangat menarik nih, ya kan? Valuasi bank sudah mulai turun, valuasi sektor-sektor mungkin seperti otomotif itu sudah mulai, bisa bilang sudah sangat sangat menarik nih, ya kan? P/E ratio tinggal digit, dan kita tahu industri otomotif di Indonesia ini kan growth opportunity-nya sangat besar, gitu kan? Kita targetnya adalah menjadi production hub untuk di regional, ya. Dan sekarang valuasi sudah terdiskon, ya harusnya mungkin kita bisa manfaatin momentum-momentum ini untuk mulai istilahnya nyicil untuk beli, gitu kan, nyicil untuk masuk. Lalu ya mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing, ke time frame masing-masing, sesuaikan risk profile kita masing-masing gitu. Jadi menurut saya sih, kalau investasi jangka panjang sih harusnya dengan level sekarang ya, dengan valuasi sekarang sih masih sangat-sangat menarik. Oke, luar biasa Bro Edward dan Bro Mike. Kita udah tangkap tips dan triknya seperti apa gitu ya. Saya juga pengen menggarisbawahi tadi yang sempat disebut oleh Bro Mike. Kalau emang lagi over trade, lagi kebanyakan trade, dan juga lagi merah-merah portonya, boleh mungkin parkirin di reksadana juga ya, pakai aplikasi spot gitu. Supaya menjernihkan pikiran dan psikologis gitu ya. Ini kita pernah bahas juga sama Bro Mike tentang psikologis trading untuk para cuan troopers. Ini mungkin bisa jadi satu opsi. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Bro Mike atas insight dan juga pendapat-pendapat yang menarik. Kepada Bro Edward juga saya ucapkan thank you atas insight-insightnya ini terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bertiga, Bro Mike dan juga Bro Edward. Thank you juga untuk para cuan troopers yang sudah menyaksikan. Jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, ke Bro Mike, ke Bro Edward, dan juga ke saya. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok spesial lainnya. Bye-bye.